Ibu bapak rahimakumullah, di dalam ilmu agama dari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya pada kali ini, beliau mengatakan ilmu agama itu ada dua. Ada ilmu agama yang boleh dibahas, boleh diajar, wajib diajarkan dan wajib dipelajari, yaitu ilmu al-muamalah. Bagaimana engkau berinteraksi dengan Allah sebagai hamba Allah, bagaimana kita mengabdi kepada Allah, bagaimana kita membuat ridha Allah, membuat senang Allah. Ada ilmu al-muamalah. Ilmu muamalah, ilmu perilaku, ilmu lakon. Ya, ini ketika kita sendirian, kita dengan Allah, bagaimana muamalah kita dengan Allah. Salat kita, wudhu kita, hubungan ibadah vertikal kita dengan Allah. Ya, wudhu kita dicocokkan dengan wudhunya ulama, dicocokkan dengan wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita usaha terus belajar bab wudhu. Ampun, aku iso wudhu kok kon ngaji wudhu. Loh. Wonten ngilmu-ngilmu bab wudhu sing kadang-kadang kula jenengan dereng ngertos. Kesunahan-kesunahan wudhu. Yang setiap sunnah itu mengandung derajat dan pahala di sisi Allah. Ya. Seperti banyak orang nggak tahu bahwa mengusap telinga itu disunahkan dengan beberapa tingkatan. Ya, mengusap telinga dengan air itu paling sedikit ya, pokoknya koyo jenengan tuh til. Gitu kan? Dengan wudu ngoten niku. Alhamdulillah kok genah men gitu. Itu kadang yang nek wudu niku ngusap kuping niku koyo dul koyo mangsi, dul. Nah. Ini ya sah dapat, tapi pahalanya saupil gitu. Lah sampean nglakoni mau dul ya pahalanya saupil gitu. Ya. Orang ketika mengusap telinga minim ya, mengambil air disentuhkan ke telinganya. Gitu. Walaupun ujung bawah sini ya disentuhkan airnya. Dapat pahala minim. Tingkatan kedua, orang kalau mengusap telinga ketika berwudu, dia memutar-mutar jarinya dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. 1, 2, 1, 2, 3 kali. Wa yumirru, dia menjalankan jari tadi diputar ke saka ngisor mendur, saka mendur apa? Mengisor. Ngeten. Ini pahalanya lebih besar daripada yang kelas tadi. Kelas mau ngisore dong ngeten iki untuk pek. Nah. Lebih afdal lagi ya, ini tingkatan ketiga. Orang mengusap telinga dengan menyentuhkan air ke telinga, kemudian diputar-putar 3 kali dan memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang. Nah, kata. Ditelunjuk, dilebokke teng bolongan kuping ngeten. 1, 2, 3. Ada lebih afdal lagi. Nah, ini contoh bahwa dalam ibadah wudhu itu kita perlu nambah ilmu terus. Ya, kalau wudhu saja ya semua orang insya Allah sudah bisa. Tapi kan kita ini paribasan urusan dunia, awake dhewe niku kepengin peningkatan. Gitu. Duwe HP jadul kepengin tuku sing anyar. Duwe motor mun tahun pinten? Tahun umpamane 2003, kepengin tuku sing 2023. Ya. Orang kalau urusan dunia pengen ningkat. Nah, kenapa kita urusan akhirat enggak pengen ningkat? Jangan sampai nanti kita masuk dalam ayat Al-Qur'an, ya'lamuna dhahiran min al-hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah mengkritik, Allah menyitir, Allah menyindir kebanyakan orang itu apa? Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, min hayati dunya. Mereka kebanyakan tahunya itu urusan dunia. Kalau suruh bahas urusan dunia, oh lancar.
Suruh bahas urusan makanan, kuliner, lancar. Bahas pakaian, lancar. Apalagi ibu-ibu. Kalau bahas makanan, bapak-bapak apal. Kalau bahas pakaian, ibu-ibu lebih apal. Yes, gitu. Karena kalau kita jalan-jalan tuh orang laki-laki yang lapar perutnya. Kalau perempuan yang lapar matanya. Nah, lihat baju bagus, beli bagus. Ya, itu sudah memang begitu spesialisasi. Itu kita diizinkan oleh Allah jangan jadi orang kayak gitu. Kalau membahas dunia lancar, membahas dunia apal gitu. Tapi kalau udah membahas agama, membahas ilmu akhirat, membahas yang bekal akhirat, bekal ke surga, kita kok nggak bisa ngomong nih. Ya tak? Betul sakit kata komentar, wah aku nangis ini aku, wah kau aku. Rak esok ngomong aku, rak antu yang ilmu nih. Nah. Ya pengakuan ya bagus nih, jangan hanya mengaku tok. Kita harus ngaji. Maka ngaji itu penting, namanya ilmu muamalah. Ilmu muamalah, ilmu yang menjadi jalan kita mendekat kepada Allah. Menjadi jalan kita untuk mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Ilmu yang menjadi jalan kita untuk kita yakin kepada Allah. Ini namanya ilmu muamalah. Inilah ilmu yang dilakukan oleh para ulama, para wali, para salihin. Orang-orang yang jadi wali Allah itu mereka menjadi wali Allah karena melaksanakan ilmu muamalah ini. Ya, ilmu muamalah. Ya. Orang-orang menjadi keramat itu karena mereka istiqomah dalam ilmu muamalah ini. Ya, mereka menjadi orang-orang yang keramat karena ngikuti ilmu muamalah ini. Nah, ilmu muamalah itu ya dijabarkan oleh para ulama dalam ribuan kitab. Imam Ghazali menjabarkan ilmu muamalah dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Ini hanya ilmu muamalah. Ya. Kitab Ihya Ulumuddin membahas ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu muamalah. Di dalamnya ada 41 kitab. Jadi kitab Ihya itu satu kitab memuat 41 kitab. 40 kitab Babul Masail, satu lagi muqaddimahnya. Jadi siji kitab isinya 40 siji kitab. Ilmu muamalah dibahas oleh Imam Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin. Orang yang bisa melajari kitab ini mengamalkannya, wes jelas jadi walinya Allah sudah. Enggak bakal enggak. Ya. Wong sing nglakoni kitab Ihya mesti walinya Allah, kekasihnya Allah. Ya. Lah ilmu muamalah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali ini bermuara pada satu titik. Ya, satu titik. Nah, bagi orang alim titik ini membuat mudah. Nah, tapi orang yang belum kelasnya dia harus belajar ilmunya. Titiknya hanya satu. Ilmu muamalah itu hanya pada satu titik ujung-ujungnya. Apa itu? Yaitu mengikuti, meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, ngakunya. Ini Allah mengkritik ada sebagian orang ngaku cinta Allah, tapi dia nggak mau ikut Rasulullah. Ya, ngaku cinta Allah, kami cinta Allah, kata mereka. Tapi mereka nggak mau beriman dan ikut Rasulullah. Maka Allah mengatakan kepada mereka, katakan hai Muhammad kepada mereka itu yang mengaku cinta kepada aku, kata Allah, tapi nggak mau ikut kamu, nggak mau ikut sampean, maka katakan bahwa mereka itu harus mengikuti sampean. Qul, katakan hai Muhammad, in kuntum, kalau memang kalian itu benar-benar tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini ilmu muamalah. Okay. Karena itu, ya, Bapak Ibu ngaji, gitu, ora sah ruwet-ruwet, gitu, ngaji ilmu muamalah. Ya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kita usaha tahu bagaimana cara hidup Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad.
Rasulullah bangun tidur baca doa ini, doa ini, doa ini, kita apalin dikit-dikit, nanti kita amalkan. Ya, Rasulullah kalau bangun tidur, setelah bangun tidur buka mata itu beliau ngapain aja? Beliau bersiwak, beliau berwudu, bersih-bersih badan. Ya, kita amalkan. Ya. Dan Rasulullah itu kalau bangun, ya nggak sampai mepet-mepet subuh. Awal sudah jam 3 udah bangun, jam setengah 3 udah bangun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya awake dhewe yo niru-niru sithik-sithik. Ya toh, seminggu dur gak iso ya telung dina seminggu. Ya toh. Ya, ini namanya mau niru Nabi. Ilmu muamalahnya begini ini. Rasul nggak pernah tidur sampai adzan subuh, itu nggak pernah. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa adzan subuh dikumandangkan kok masih tidur, berarti diuyoi setan kupingi. Kupingi sampean nek sampean turu adzan subuh cek turu niku kupinge diuyoi setan, naudzubillah min dzalik. Maksudnya sing keluar waktu. Kalau keluar waktu sampai kita enggak subuh ke keluar waktu dikencingi setan telinga. Naudzubillah, nggih. Mulane zaman dhisik nang Mekah iku ana cerita santri loro berjanji untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati. Ya, kalau ini yang lupa diingatkan, kalau ini yang lupa diingatkan oleh yang lain. Saling mengingatkan. Ya tak? Suatu ketika atau suatu season itu ada salah satu ini rada malas. Angger ditangeni subuh gak tangi-tangi, tangeni subuh gak tangi-tangi. Akhirnya nganggo jurus iblis dia. Ya tak? Koncone jek turu tangeni gak iso, dia buka sarung. Ayo, kowe ngatangi apa tak uyoi gitu. Ya tak? Ngawur. Wong turu uyoi. Cek mending uyoi aku ketimbang uyoi setan. Nah, ya tak? Kanjeng Nabi dawuh nek awakmu kuwi metu wektu sampai subuh keluar waktu itu dikencingi setan. Cek mending kencingku gitu. Ya, kencingku najis mutawasithah. Iblis iki kencingnya najis apa kuwi? Ya. Ya. Aniku. Ya. Jadi niku Rasul bangun sebelum adzan subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo dirinya digalakkan, dirinya disemangati. Ampun galur turu. Ya toh, sudah, apalagi yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, wis gak pantes belas. Ya toh, umur sudah 40 tahun, bangun subuh adzan baru bangun, gak pantes, belas gak pantes. Izin teng Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malu kepada Allah. Orang sudah 40 tahun umurnya, ya, harus bermujahadah bangun sebelum subuh. Walaupun setengah jam, walaupun 1 jam, harus. Nggak bisa langsung seminggu full, ya 3 hari dalam 1 pekan. Ya, tapi orang tuh kalau sudah biasa qiyamul lail itu malah nikmat, lezat itu. Ya, orang yang sudah menikmati bangun malam itu lezatnya luar biasa. Maka kalau ketinggalan tuh sampai gelo, itu gelone pol. Nah, ya. Maka ini kita pelajari ya, gaya hidup Nabi sepanjang hari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Namanya ilmu muamalah. Kemudian ilmu muamalah tadi itu diterjemahkan oleh para wali, para ulama, para sahabat. Ya, mereka mengambil dari Nabi ya, sebagai sumber terbesar. Lalu mereka mengamalkan itu dengan kondisi mereka masing-masing. Fakana sahabah. Maka sahabat itu adalah orang-orang yang menjelaskan cara hidup Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, sahabat orang yang melihat Nabi, cara wudunya Nabi, cara sholatnya Nabi. Sahabat cerita, kanjeng Nabi begini, kanjeng Nabi begini. Ya. Sahabat itu menceritakan muamalahnya Nabi dengan Allah. Bagaimana muamalah Nabi dengan Allah? Diceritakan oleh banyak sahabat. Ya, Kanjeng Nabi kalau sholat malam, bagaimana itu? Berdiri beliau, ya, ngaji, baca Quran, wayabki dan nangis. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah nangis. Yang ditangisi siapa Rasulullah? Udah nggak punya dosa. Walakinnahu yabki li ummati. Beliau menangis untuk umatnya, sallallahu alaihi wasallam.
Beliau menangis di malam-malam itu dan kita dapat berkah tangisan beliau sampai sekarang ini. Yang kita terima sekarang di kebaikan-kebaikan dan rahmat Allah dan lutufnya Allah tidak lain dari berkah doa Nabi SAW. 14 abad yang lalu tiap malam beliau berdoa untuk umatnya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya, karena itu Siti Aisyah cerita, suatu ketika aku melihat Rasulullah itu wajahnya berseri-seri. Maka aku mendekat, ya Rasulullah, doakan aku, doakan aku ya Rasulullah. Jadi wong niku kadang-kadang kudu cerdas gitu. Nek apa-apa ki ndelok istri mau ngomong sama suami, ya. Itu ya harus lihat dulu wajahnya suami lagi apa ini. Lagi serius apa lagi itu sumringah. Nah, ya. Itu istri cerdas itu. Ya. Jangan suami lagi serius apa sedang ada hal yang membuat dia prihatin, langsung kita menyampaikan sesuatu yang rada memberatkan, wah kurang cerdas. Itu Siti Aisyah itu diangkat. Kitabnya diangkat. Ada kesempatan di mana Siti Aisyah berkata, aku melihat Rasulullah satu ketika wajahnya berseri-seri. Aku dekat kepada beliau. Ya Rasulullah, doakan aku. Ud'uli ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Aisyah ma azharat wa ma asarrat wa ma ampunilah Aisyah ya Rabb dosa yang dia tampakkan maupun yang dia tidak tampakkan, dosa yang dia sengaja maupun yang dia tidak sengaja. Fadhahiktu, Siti Aisyah ketawa. Ketika Siti Aisyah ketawa, Rasulullah tanya, asurirti bihadza doa, apakah kamu bahagia dengan doaku ini wahai Aisyah? Faqala na'am ya Rasulullah. Bagaimana enggak bahagia? Didoakan diampuni dosa yang kelihatan, yang enggak kelihatan, yang sengaja, yang enggak sengaja didoain. Kemudian Rasulullah berkata, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli lailah. Wahai Aisyah, kamu tahu enggak? Doa yang membuat kamu bahagia itu demi Allah. Pakai demi Allah, Rasulullah sumpah. Demi Allah itu doaku setiap malam untuk umatku. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiap malam Rasulullah mendoakan kita, mendoakan umat. Ampunilah dosa umatku ya Rasul, ya Allah, yang terlihat maupun yang enggak terlihat, yang sengaja enggak sengaja. Itu doa Nabi tiap malam. Kita saja mendoakan diri kita enggak bisa tiap malam. Nabi mendoakan kita tiap malam. Bagaimana kita bisa membalas jasa Nabi? Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak bisa. Ya. Beliau lebih sayang kepada kita, bahkan melebihi sayang diri kita kepada diri kita sendiri. Beliau asfaq bina min anfusina li anfusina. Ya, karena itu ya, mari kita bersemangat untuk lebih ada dekat hubungan ruh kita dengan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Berbanyak salawat kepada beliau, lebih banyak mengenal beliau, membaca sejarah beliau, supaya kita jatuh hati kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ini ilmu muamalah saudara-saudara, ya, nanti sampai masalah salat, ya. Salat wajib ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kedatangan satu orang yang dia kepingin tanya waktu salat. Ya Rasulullah, jelaskan saya waktu-waktu salat. Kata Rasulullah, kamu duduk di sini. Ya, Nabi enggak menjelaskan, Nabi enggak mengatakan. Ya, beliau hanya bilang kamu di masjid sini, nanti kalau ada sholat kamu ikut. Di hari pertama Rasulullah sholat di awal waktu. Ya, ini adzan langsung sholat sampai 5 waktu.
Di hari kedua Rasulullah sholat sampai agak mundur, ya, sampai mundur di akhir waktu sholat. Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Apa kamu sholat bersama kami di hari kemarin?" "Iya ya Rasulullah." "Apakah kamu sholat bersama kami 5 waktu di hari ini?" "Iya ya Rasulullah." "Fassalatu ma baina hatain." Waktu sholat antara 2 waktu tadi yang kami gunakan untuk sholat. Kadang-kadang orang, ya, dalam kondisi nggak ada uzur, nggak ada halangan, afdolnya adalah awal waktu, ya, awal waktu sudah jelas, ya, as-salatu li waqtiha, yani fi awali waqtiha. Salat di awal waktu adalah termasuk afdolnya amal. Waqad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, "Ayyul amal afdal ya Rasulullah?" Amal apa yang paling mulia ya Rasulullah? Kata Rasul, "As-salatu li waqtiha." Salat di awal waktu. Ya. Yang dimaksud di awal waktu bukan adzan langsung salat, enggak. Maksudnya juga berikut dengan pranoto corone. Ya, harus wudu dulu, adzan dulu, apa itu, siap-siap masalah pakaian dulu, kiblatnya, ya sekitar persiapan yang dibutuhkan. Itu sudah masuk awal waktu masih, ya, dari mulai masuk waktu berlalu persiapannya sekian menit, ya, wudunya atau mandi bagi yang wajib mandi, itu kemudian dia sholat, termasuk awal waktu sudah, ya, 20 menit setelah adzan masih awal waktu. Persiapannya itu dikatakan sebagai masih awal waktu, ya. Kalau di Mekah Madinah zuhur kadang cepat qomatnya, kadang mundur, lihat musim. Kalau musim panas dipercepat, kalau musim dingin agak slow, situasional, ya. Awal waktu sholat awal waktu adalah amal yang paling afdal, ya. Maka kita kalau nggak ada uzur, nggak ada halangan, ya, sementing awal dewi ngati-ngati, ampun awal ini ngendi-ngendi, kita usahakan lebih awal. Naam. Dan sholat awal waktu ini, ya, banyak menjadi sebuah pembuktian, menjadi solusi dari banyak problematika. Ada orang mengalami macam-macam, ya, kesulitan, solusinya dia sholat awal waktu, ya. Ada orang terkena musibah bisnis, rugi sampai miliaran, ketipu ini itu, akhirnya dia ketemu ulama, dikasih nasihat, "Kamu sholatnya yang benar, disiplin sholat awal waktu di masjid jamaah, 5 waktu dia jaga." Enggak sampai berapa bulan recovery, ya, miliaran yang dia rugi Allah kembalikan. Allah maha kuasa untuk yang tadinya rugi jadi untung. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Ada orang, ya, di keluarganya itu semrawut sama keluarganya, tengkar sama istrinya, enggak akur, wah, hasil ruwet rumah tangganya, bentino kayak perang Badar. Gitu, perang Uhud jadi lumayan, perang Badar gitu. Kulyum. Gitu. Wah, gitu. Subhanallah. Ya, ketika orang itu membenahi sholatnya, ya, terutama di waktunya tadi, ya, maka terjadi perubahan-perubahan, terjadi kebaikan-kebaikan dari Allah turun, rahmat dari Allah turun, keselamatan dan kedamaian, ya. Ada bahkan orang, ya, yang dia mengalami musibah-musibah dari gangguan manusia, dari gangguan makhluk-makhluk yang jahat, ya. Ketika dia merubah tadi gaya sholatnya yang tadinya agak mundur-mundur, diawalkan, maka Allah berikan keselamatan, Allah berikan, ya, ke penjagaan dari berkahnya al-muhafadzah, menjaga sholat. Kalau engkau menjaga sholat kepada Allah, maka Allah menjagamu. Ihfazillah yahfazka, jagalah perintah Allah, maka Allah akan menjagamu, ya. Tapi kadang orang itu ada kondisi uzur, maka Nabi tadi menjelaskan, kadang-kadang Nabi itu sholatnya mundur. Maka ulama menjabarkan ada kondisi-kondisi uzur di mana orang boleh mengundur sholat, ya.
Ada udzur yang sangat tidak bisa ditinggal, seperti hal-hal yang berhubungan dengan penyelamatan nyawa atau menyelamatkan orang yang sedang sakit. Ada orang tuanya sakit, ibunya sakit atau bapaknya sakit, ya, belum bisa ditinggal sendirian. Nah, sudah anaknya nungguin, ya, mundur sholatnya setengah jam atau 1 jam, yang penting tidak masuk pada waktu makruh. Ya, jangan sampai masuk kepada waktu makruh. Nah, waktu makruh itu sudah batas minim. Maka boleh dia ngundur sholat dengan uzur tadi. Dengan uzur menjaga orang tuanya atau bapaknya atau istrinya atau siapapun orang terdekatnya yang sedang sakit. Dan orang yang sakit ini membutuhkan dia. Gitu. Mas, nek awakmu ngulung aku piye dhewean iki. Nah, jaga. Ya. Maka menjaga itu termasuk uzur. Bahkan Jumatan boleh ditinggal. Ya, kalau ada orang yang sakit, nggak ada yang menjaga, dia butuh orang yang menjaga, atau dia ada yang menjaga tapi nggak cocok. Cocoknya karo sampean, wah rezeki nomplok gitu. Ya toh, gak wajib Jumatan. Iya. Jadi fikih-fikih kita itu menjelaskan kalau ada orang yang sakit dan dia itu hanya nyaman dengan orang ini boleh meninggalkan Jumatan kalau nabrak Jumatan. Ya. Wah, karena ini ada udzur-udzur tertentu di mana orang boleh ngundur sholat. Ya. Kalau sholat di awal waktu sendirian, nggak punya jamaah, mundur sedikit 1 jam bisa jamaah, ya mundur, nunggu jamaah. Karena kalau sholat sendiri dia dapat 1 derajat, kalau berjamaah dapat 27 derajat. Ya, tapi itu kondisi jarang karena di Indonesia masjid sabrek-abrek, masya Allah, sampean soko ujung durian dengan buntin niku Masjid Ar-Rasyid niku pun pinten masjid mawon niku. Ya, ada At-Taufiq, ada Al-Haris, ada Al-Huda, ada masjid mriki Mujahidina. Ya, paling mutakhir gitu. Ya, paling mutakhir kan paling belakangan itu mutakhir berarti mutaakhir itu masjid sampai Ar-Rasyid itu masjid Madinah sing angger gubai ijo Madinah gitu ya sampe nek durung iso nang Madinah sing asli Madinah sing palsu wae rene ya muga-muga saka kene tekan Madinah sing tenanan gitu. Amin Allahumma amin ya. Nika saudara ya, ini yang ilmu muamalah yang berhubungan dengan apa? Dengan Allah. Masih banyak lagi. Ya, selain sholat nanti gimana muamalah kita kepada tentang ilmu iman, ilmu tauhid. Ya, ilmu bagaimana kita itu jangan sampai menduakan Allah. Ya, kita ini mengatakan hanya bertauhid kepada Allah, menunggalkan Allah, mensatukan Allah dalam segala hal, jangan hanya zat. Kita mengatakan Allah satu zatnya, oke siap, imannya diterima. Tapi jangan sampai kita juga tidak mentauhidkan Allah dalam sifat dan af'al. Gitu. Kita lebih yakin dengan janji manusia ketimbang dengan janji Allah. Itu namanya mensyirikan Allah, tapi mensyirikan dalam sifat. Ini enggak benar. Bertauhidlah kepada Allah fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya. Jangan kita lebih percaya dengan janji manusia daripada janji Allah. Ya. Jangan kita lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Allah. Ini semua ilmu tauhid yang perlu kita pelajari. Ya, muamalah kita dengan Allah ini ilmu tauhid. Ya, karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ya, itu diangkat oleh Allah menjadi manusia termulia. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW, dengan sebab Nabi Ibrahim itu orang yang tingkat tawakalnya kepada Allah itu sudah totalitas. Sampai ketika dilempar ke dalam api oleh Namrud, ya, dibakar di api, ya, dan jangan dikira Nabi Ibrahim itu dibakar hanya setengah jam atau 1 menit lah. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api oleh Namrud itu sampai arba'ina yauman, 40 hari dalam api 40 dino. Ya. Di Qasasul Anbiya Ibnu Katsir itu malah ada riwayat sampai 4 bulan. Oh, itu dibakar begitu lama, ya, bukan 1 jam, bukan 4 jam,
40 hari, wakila arba'ata ashhur. Dan itu terus datang itu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ini malaikat yang paling kuat. Dia memiliki 70 sayap, satu sayapnya menutupi antara barat dan timur. Ya, lahu sab'una janah, setiap sayapnya bisa menutupi barat dan timur. Wih, gede ini kaya apa nih malaikat Jibril ini. Ya, ya ini malaikat yang paling dahsyat, yang paling kuat. Ditakuti oleh malaikat-malaikat yang lain. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Dzi quwwah, malaikat Jibril itu malaikat yang sangat kuat, kuwah. Ya, dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Di sisi Allah punya pangkat yang tinggi. Ya, muta'in, ditaati. Panglima ini. Ya, semua malaikat takut dengan malaikat Jibril. Ya, kabeh malaikat wedi kali malaikat Jibril. Kabeh do wedi. Ya, muta'in thamma amin. Dan dia adalah malaikat yang dipercaya membawa wahyu kepada para nabi. Ini malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, alaka hajah, apakah kamu punya perlu? Mungkin saya sampaikan atau saya bantu, atau saya sampaikan kepada Allah, atau saya bantu. Ada perlu? Faqala, ini kan sudah kepepet yang paling kepepet ini, dibakar loh dalam api. Ditawari pertolongan oleh malaikat Jibril. Alaka hajah, punya butuh enggak, punya perlu apa enggak? Amma ilaika fala. Nabi Ibrahim jawab, kepadamu saya enggak butuh. Karena Nabi Ibrahim tahu tauhid. Tauhid tidak butuh kepada makhluk, kepada Allah. Amma ilaik fala. Kepadamu hai Jibril aku enggak butuh. Amma ilallah, adapun kepada Allah, fa anal faqir al muhtaj. Aku adalah hamba yang fakir dan butuh kepadanya. Karena itulah Allah memperlakukan Nabi Ibrahim dengan pertolongan yang istimewa. Enggak pakai perintah Jibril, malaikat tolongin Ibrahim, enggak. Hai Jibril tolongin Ibrahim, enggak. Langsung qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata kepada api, hai api, engkau adalah makhlukku, jadilah engkau aman dan dingin untuk Ibrahim. Selamat untuk Ibrahim, dingin untuk Ibrahim. Api yang tadinya sifatnya panas, dia panas karena Allah bikin dia panas. Tapi kalau Allah mau, api yang tadinya bersifat panas dijadikan dingin oleh Allah. Kun bayakun. Itu ilmu yakin, Pak. Ilmu muamalah ini begitu. Ilmu muamalah. Ya. Itu kiai-kiai zaman dulu itu, gitu. Kiai-kiai zaman dulu, zaman kuno itu. Banyak yang pistolnya londo itu sudah nempel di apa itu bahasa Jawa itu di sini apa namanya? Pilingan. Bahasa Jawa pilingan apa ini? Kening ya? Pelipis. Kiai-kiai zaman dulu tuh banyak yang pistolnya londo atau penjajah itu sudah nempel sini. Ayo kamu apa namanya? Mengikuti daripada perintah, jangan melawan pemerintah, jangan diancam. Mereka enggak takut. Ya, mereka tetap menjalankan tugas mereka sebagai membawa kebenaran dan menghilangkan kemungkaran. Itu pistol ditembak enggak nyala. Klek. Karena mereka sudah ilmu tauhid kepada Allah. Pistol ini sudah nempel di kepala, la yadur, enggak akan bawa manfaat kalau Allah enggak mentakdir. Yakin mboten? Yakin mboten? Loh, lambene yakin apa? Tapi nek awake dhewe yo gebredeg ya. Wah, materi-materi itu dah gitu. Ya, jadi kalau kita itu ilmu yakin ini perlu belajar terus. Ilmu muamalah kepada Allah, ilmu tauhid. Ya, begitu. Tidak ada yang bisa madarat kecuali dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa manfaat kecuali dengan izin Allah. Ini ilmu tauhid. Ya, kita harus belajar ilmu muamalah ini. Ilmu yakin.
Bapak Ibu ya. Kemudian ilmu muamalah itu juga berkenaan dengan manusia. Kita baik sama istri, ya, bermuamalah yang baik dengan istri itu juga ibadah. Nilainya muamalah kepada Allah. Walaupun kita itu segmennya kepada istri, tapi yang kita harap pahala siapa? Pahala Allah. Apa kepengen pahala istri? Istri nggak punya pahala kok. Ya, istri menjadi istri setia, istri yang amanah, istri yang baik, melayani suami dengan amanah, itu dia muamalah kepada Allah. Kalau dia tahu nilainya, maka istri yang salihah itu walaupun dia segmennya baik ke suami, amanah kepada suami, tapi janjinya surga, bukan dijanjiin duit suami, enggak. Ya, An-Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat fardhaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamah udkhulil jannah min abwabil jannah syi'ti, min ayyi abwabil jannah syi'ti. Kalau ada perempuan dia itu menjaga sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu ya, duha ora pernah rapopo, ya. Kula niku paling seneng wong wedok niku lho, istri itu wis rasa kakean sholat duha, rasa kakean witir, rasa kakean poso sing sunah-sunat, ning suami sing genah, sing gemati. Itu derajatnya lebih tinggi daripada yang dia itu banyak ibadah sunat tapi sama suami, masya Allah ceramah 2 jam setengah gitu. Ya aku orang ngandani wong wedok kono lho adoh. Gitu. Ya sing kliwonan ki ora insyaallah. Ora. Ya ora adoh. Insyaallah salihah semua istri kita ya Rabb, putri-putri kita salihah selamat dunia akhiratnya. Jadi orang yang muamalah kepada manusia ini juga termasuk muamalah kepada Allah. Ada haknya. Kita kepada saudara, kepada tetangga, kepada istri, kepada anak, kepada teman, itu semua Nabi contohkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Rasulullah itu ya, kepada manusia semua beliau ahsanan nasi khuluqan wa khalaqa. Tadi kita baca Maulid, orang yang paling indah akhlaknya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, sampai kepada orang yang menjahati beliau, beliau baik. Ya. Satu orang datang kepada Rasulullah nagih utang. Ono wong Yahudi diutangi Nabi. Kanjeng Nabi itu utang sama satu orang Yahudi. Ada satu, dan Nabi utangnya bukan karena dirinya. Jadi ada satu orang dari suku tertentu, dari suku pedalaman datang kepada Nabi, mengeluhkan kondisi kampungnya. Kampung kami begini, Rasulullah begini banyak, ada butuh bantuan. Di tengah-tengah itu ada orang Yahudi menawarkan, wahai Muhammad, kalau engkau ingin membantu mereka, saya utangi. Akhirnya Rasulullah utang sama si Yahudi tadi untuk membantu mereka ini yang tadi dari satu kelompok, dari satu suku yang perlu bantuan. Dengan perjanjian tanggal sekian mau dibayar. Dah, pulang nih Yahudi. Pulang ini orang kampung. Di season yang lain Nabi sedang duduk asik, santai dengan para sahabat ngaji atau majelis-majelis yang lain. Ini orang Yahudi datang, di situ ada Sayyidina Umar. Ada orang-orang sahabat penting. Ini Yahudi datang, wah ngomel-ngomel. Padahal belum datang waktunya untuk bayar utang, belum jatuh tempo. Ngomong, hei Muhammad, kalau punya utang bayar ya. Enak aja, utang nggak bayar. Bayar utang. Ngomong, wih ono Umar bin Khattab gitu. Ya, Sayyidina Umar langsung berdiri, langsung dicengkiwing, bahasa Jawa ini dicengkiwing. Macam-macam ya. Ini penting, pondok itu kudu ono Sayyidina Umar loh. Negara Sayyidina Umar gelelai santri-santri. Pengurus kudu ono sing mutu Sayyidina Umar. Jadi santri ndelok langsung wedi kabeh. Ada kayak Sayyidina Abu Bakar, lembut, halus. Ono sing kaya Sayyidina Umar kereng. Dan kerengnya bukan karena nafsu, kereng karena Allah. Ini orang ganggu Rasulullah, ini mempermalukan Rasulullah depan orang-orang, dan dia ini ngawur caranya itu.
Jangan macam-macam kamu ya. Gitu. Apa tak tebas itu lehermu dengan pedang saya. Kata Rasul, da'hu ya Umar, biarkan dia. Wahai fulan, bukankah kamu mengutangi saya? Itu ada perjanjiannya tanggal sekian bayar utang. Ini kan belum tanggalnya. Tapi saya butuh. Saya nggak mau tahu, saya harus dibayar gini. Akhirnya Rasulullah kasih isyarat Sayyidina Umar untuk menyelesaikan. Hai Umar, ajak dia dan selesaikan. Rasulullah nggak marah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai di tempat berdua sama Sayyidina Umar, utangnya Rasulullah berapa? Sekian, kasih. Kenapa kamu nagih-nagih sebelum waktunya? Ya saya butuh gini. Kamu macam-macam tak kaplokin gitu. Bahasa Jawa nih. Diwancam macam Sayyidina Umar. Ngelakoni nek ora urip suwe gitu. Sayyidina Umar tuh ngomong keras sama orang ini. Ya dia salah juga. Kemudian setelah menyelesaikan utangnya Rasulullah, Sayyidina Umar membawa orang itu ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, sudah beres. Saya sudah bayar utangnya orang ini. Kemudian setelah kamu bayar utang, kamu apain? Oh ya saya kasih terapi sebentar. Kata Rasulullah, kamu kasih tambahan sedikit, ijol soko mau bentak-bentakmu kamu tambahin dikit. Kata Rasulullah, tambahin dikit uang sebagai ganti dari kamu bentak-bentak dia, kamu ternyata ngancam-ngancam dia, bikin takut dia, ganti tambahin. Ditambahin duit oleh Sayyidina Umar, gara-gara Sayyidina Umar itu bentak-bentak dia, ngancam-ngancam Nabi suruh dia tambahin. Apa ada orang kayak gitu? Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Yahudi ini masuk Islam, dia di hadapan Rasulullah. Langsung Islam, dia duduk, ya Rasulullah saya masuk Islam. Setelah masuk Islam, orang tanya, awak yo aneh kok, teko nggo perkara, akhirnya kok, mlebu Islam. Ini maksudnya apa kamu itu? Ya, saya sebenarnya kepingin menguji kebenaran Nabi ini. Karena di dalam kitab-kitab Taurat dikatakan di antara sifat Nabi akhir zaman adalah tidaklah dia diganggu dan dijahatin kecuali dia semakin santun, semakin sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan dijahatin sengaja itu. Wis tanggal nagih gak tepat, caranya gak tepat, kurang sopan. Ini kan perilaku-perilaku yang bodoh itu. Tapi semakin Nabi itu membuktikan beliau bukanlah pejabat, beliau bukanlah pemimpin, sekedar pemimpin dunia politik dunia, beliau adalah seorang Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dihadapi dengan begitu, Rasul tambah santun, tambah sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini muamalah semacam ini yang akhlak-akhlak begini yang kita perlu contoh bagaimana Rasulullah hidup dengan keluarga, bagaimana Rasulullah hidup dengan orang lain. Ini semuanya juga ibadah kepada Allah, muamalah. Muamalah. Kita mungkin dalam hidup kita diganggu orang. Ya kita boleh mendoakan jelek, boleh. Memaafkan, ya boleh. Rasulullah kadang memaafkan, kadang doa jelek. Nabi mendoakan jelek ketika disakiti sahabat-sahabat beliau. Ada satu kampung di Ri'lin dan Zakwan, itu mereka datang ke Nabi. Wahai Rasulullah, kirimlah kepada kami para pengajar Quran, para muallimul Quran, ahli Quran, biar mengajar di kampung kami. Fa arsala ilaihim Rasul sab'ina min ahli Quran. Rasulullah itu mengirim kepada mereka sampai 70 ahli Quran. Dan ahli Quran ini bukan sembarangan loh, ahli Quran zaman Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita sekarang ahli Quran zaman siapa dulu? Zaman Nabi dikatakan ahli Quran. Min ahli Quran sab'ina rajulan. Rasul kirim orang-orang terbaik ahli Quran 70 ke kampung itu untuk dakwah. Sampai mendekati kampung mereka 70 orang dibasmi, dibantai, meninggal semua, mati semua. Mati syahid. Dilempe, coro-coro dilempe itu. Diserang tanpa ada persiapan. Famatu syuhada, mereka meninggal dunia. Rasulullah marah besar. Hatta qama yadu alaihim syahron. Rasulullah sampai 1 bulan full
mendoakan agar mereka kampung itu dihancurkan oleh Allah. Hatta ahlakahum, sampai Allah menghancurkan mereka. Ya, Rasulullah doa jelek. Ya, pantas karena kezalimannya sudah apa? Sudah hentak ngamek, sudah berlebih. Datang meminta dengan cara minta seperti gaya orang yang butuh, malah dikirim malah orang-orang terpilih ahli Quran ini, orang yang paling dicintai Nabi, orang ahli Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah marah besar. Rasulullah doa sampai 1 bulan, syahron kamilan, mendoakan jelek kepada mereka karena kezaliman dan kejahatan mereka. Ya. Nah, hanya kita kalau mau mendoakan orang yang jahat kepada kita, itu kita jangan berlebih, diukur. Ya, jangan kita berlebih sehingga nanti orang yang menzalimi kita malah untuk baten. Dia zalimi 40 sampai dongake elek 80. Lah kono bati 40 to. Ya itu. Sampai umpamane iki mboten kok. Muga-muga nang kene ora gitu. Kadang wong iki kelengan sandal nang masjid ndi ngono lho. Ya itu, sandal ilang to. Sandal ilang regane 100.000. Wis donga wae ya Allah muga-muga sing nyolong sandal aku iki dibales dening Allah kaya kedzalimane. Nek ampamen sampeyan kudu ndonga elek ngono wae. Semoga Allah membalas dia sesuai kedzalimannya. Wis cukup ngono. Allah Maha tahu. Ojo berlebih. Muga-muga sing nyolong sandal aku sikile coklek loro gitu. Itu ketabrak motor gitu. Muga-muga masuk rumah sakit 30 dino. Lha iki itu sampai rugi 100.000 ndonga ning bales pira 30 juta gitu. Itu sampai nanti di hari kiamat kata Nabi, kadang-kadang nanti di hari kiamat itu ada orang yang menzalimi, justru dia akan menagih dari orang yang dizalimi. Loh, sahabat tanya, ya bagaimana orang yang menzalimi kok malah menagih yang dizalimi? Ya karena yang dizalimi mendoakan jelek kepada yang menzalimi melebihi dari kezalimannya. Ini sampai kepada pemerintah kita ini sekarang, ya, kalau kita merasa dizalimi oleh pemerintah karena hak-hak kita nggak terpenuhi, ya, banyak orang merasa terzalimi. Itu, wah hak saya sebagai rakyat ini apa? Hak saya, kamu terzalimi. Itu, jangan mendoakan pemerintah yang jelek-jelek. Gitu. Malah nanti tambah jelek. Gitu. Iki gak ditungaki wis elek, tambah elek gitu. Itu, secara apa itu keseluruhan itu, kepemimpinan ini banyak lobangnya, banyak salah kaprahnya ini. Itu, banyak hal yang nggak beres gitu. Tapi kita tetap mendoakan, ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dapat petunjuk, mudah-mudahan jadi rahmat bagi bangsa ini, pemimpin siapapun lah, ya, mau yang sekarang maupun yang akan datang. Doakan agar mereka itu yang dipilih itu menjadi rahmat bagi apa? Bagi rakyat. Ya, jangan kita mendoakan, itu muga-muga, itu jadi wong sing kena balak, kena musibah, akhirnya musibah itu mengenai mereka sebagai pemimpin, kita kena juga dampaknya. Nah, penting orang banyak mendoakan orang-orang pejabat itu agar mereka dapat hidayah, dapat petunjuk. Kenapa? Karena mereka dapat petunjuk, kebaikannya itu sampai kepada rakyat. Nah, karena Sayyidina Fudail bin Iyad berkata, "Lau anna li da'watan mustajabah la ja'altuha fil imam." Andai kata aku diberi oleh Allah kesempatan doa mustajab 1 kali saja. Hai Fudail, kamu dapat kesempatan doa mustajab 1 kali saja. Njaluk apa? Ya, sampeyan njaluk apa? Ya ta, njaluk bojo sing wayu ya Allah. Sing seneng wong wedok to? Ya ta. Sing seneng duit, njaluk duit 31 miliar ya Rabb. Kalau Fudail bin Iyad nih saking dia mikir umat, dia mikir bangsa dan umat Islam. Kalau aku diberi kesempatan oleh doa mustajab 1 kali saja, aku hanya berdoa, ya Allah jadikanlah presiden kami, pemimpin kami orang yang baik, orang yang soleh. Kenapa? Karena kalau presiden soleh, maka manfaatnya ke seluruh negeri. Kalau presiden soleh, maka manfaatnya ke seluruh rakyat. Karena pucuknya sudah soleh, keberkahannya sampai kemana-mana, sampai bawahnya, sampai akar-akar. Dongo. Nah, kadang-kadang kita ini kan jarang mendoakan orang-orang yang di atas itu, jarang mendoakan. Mau ngeritik toh gak tau ndongake. Ya toh, kadang-kadang wis ketoke didongake ora kabul iki. Wis suudzon iki. Ya toh, saking zalime didongake ora kabul gitu. Ya toh, wis suudzon nang Allah. Allah Maha Kuasa untuk merubah orang yang tadinya ya toh,
zalim menjadi orang yang adil, yang tadinya dia orang yang membawa belak bencana akhirnya membawa rahmat, adil. Ya, itu Sayyidina siapa? Apa itu Sayyidina ini siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu waktu dia pertama kali masuk Islam, gitu, dia dalam kondisi marah, masuk ke Majlis Taklim Nabi di Darul Arqam, dia marah itu Sayyidina Umar itu, gitu. Marah karena dia disulut oleh orang ngomong tentang tentang Nabi, difitnah gitu. Akhirnya dia pergi ke rumah saudara perempuannya, gitu. Saudara perempuannya sudah masuk Islam. Setelah mendengarkan ayat Al-Quran surat Toha, Sayyidina Umar dapat hidayah, gitu. Dia dapat hidayah, datang kepada Nabi mau masuk Islam setelah mendengarkan Quran dari surat Toha tadi. Tapi sahabat-sahabat belum tahu. Waktu itu Nabi di dalam rumah bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah sudah masuk Islam sebelum Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Hamzah masuk Islam sebelum Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar datang dari jauh kelihatan orang yang dalam rumah takut. Umar, wah kacau ini. Wah, ini bahaya ini. Ya, Sayyidina Hamzah sebagai pendekar yang tidak kalah dengan Sayyidina Umar, dia bilang, oh udah biarin, kalau dia datang baik-baik kita buka pintu, kalau dia mengelus pedang akan saya bunuh dia dengan pedangnya dia. Wah, pendekar ya, Sayyidina Hamzah. Udah biar. Ketika masuk, Rasulullah sebelum itu berdoa, ya Allah, Allahumma aizil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, menangkanlah Islam dengan salah satu orang yang masuk Islam dari Abu Jahal atau Umar. Allah berikan ijabah, hidayah Allah datang ke Sayyidina Umar, bukan ke Abu Jahal. Doa Nabi mujarab, doa Nabi mustajab. Datang Sayyidina Umar, disangkanya mau ngajak perang ini, mau bikin perkara ini. Datang langsung dicengkewing oleh Sayyidina Hamzah. Itu datang mau ngapain? Kalau kamu niat baik, kita akan terima. Kalau ente macam-macam, pedang anak akan membunuhin. Ji'tu li uslim. Aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau masuk Islam, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhal Islam, masuk Islam akhirnya. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakada, ya. Jadi muamalah kita, ya, harus kita tirukan, harus kita cocokkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun ilmu muamalah mukasyafah, yang kedua nih, ilmu mukasyafah, ilmu tentang hal-hal hakikat, ya, ini tidak boleh dibahas, tidak boleh diperbincangkan, tidak boleh diajarkan. Jadi ono wong kok bahas ilmu hakikat, itu orang mau ngajak fitnah itu, ya, membahas ilmu-ilmu yang orang nggak butuh, orang-orang nggak perlu mendengar. Ada apa itu? Mau menambahkan dia alim, mau menambahkan dia punya ilmu, ya, malah oleh Allah nanti dikucilkan. Orang yang sombong karena nafsunya dikucilkan oleh Allah. Orang yang tawadhu karena Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang dia itu tawadhu, rendah hati karena Allah, maka Allah mengangkat derajatnya. Tapi orang kalau sudah menampakkan wah hanya karena nafsunya, Allah rendahkan dia, Allah permalukan dia nanti. Ya, jangan sampai orang ada sifat begitu, apalagi di tempat-tempat mulia. Kalau orang di majelis pengajian, jangan merasa paling hebat. Banyak orang ahli sir, banyak orang yang di hatinya punya derajat di sisi Allah, kita nggak tahu. Ya, merasalah ketika majelis taklim kita orang yang paling kurang, kita yang paling fakir kepada Allah. Ya, karena kita tidak tahu ada orang hadir di majelis ini orang minas salihin. Maka kadang malaikat Allah kirim, kita nggak tahu. Di majelis taklim harus kita tawadhu. Ya, begitu juga di tempat-tempat mulia kayak Mekah, Madinah, jangan sampai ada kesombongan. Ya, la tatakabbaru, jangan ada merasa wah di Mekah, Madinah, oh jangan, itu tempat-tempat yang kalau kita sombong bisa ngewalati itu. Ya, ada satu orang dia berjalan di depan Ka'bah dengan kesombongannya,
ya, dikawal oleh para ajudan, ya, wemsi fakhron, jalan. Ya, qala rawi, si orang yang lihat ini, faraaituhu ba'da sanah, setelah 1 tahun aku melihat orang ini yang tadi berjalan sombong congkak depan Ka'bah, ya, aku melihat dia mengemis di jalan Baghdad, mengemis, minta-minta. Fajitu, bukankah kamu yang setahun yang lalu pergi haji? Iya. Kok kamu tahu saya? Saya tahu wajahmu, saya ingat. Bukankah kamu dulu begitu, Masya Allah, dikawal, kau begitu mulia? Faqala takabbartu fi mawdhi'in yatawadha'u fihi an-nas fawadha'ani Allahu subhanahu azza wa jalla fi mawdhi'in yatakabbaru fihi an-nas. Aku bersombong di tempat di mana semua orang merendahkan diri. Ka'bah, depan Ka'bah orang semua nangis. Depan Ka'bah semua orang tawadhu, depan Ka'bah semua orang mengharap rahmat Allah. Tapi dia sombong. Aku sombong di tempat di mana semua orang tunduk kepada kebesaran Allah. Akhirnya Allah mencabut semua kemuliaanku dan aku menjadi pengemis semacam ini. Wala'iyadzubillah. Ya, kita harus jaga diri kita, ya, dari amal-amal yang semacam ini. Ya, kita berhati tawadhu akan diisi oleh Allah dengan isi-isi yang mulia. Amin Allahumma.